Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fatih Nurzaki. Saya mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon dari jurusan Tadris Biologi, ingin menjelaskan salah satu unsur kimia sebagai tugas video mata kuliah Kimia Dasar. Salah satu unsur kimia yang akan saya jelaskan yaitu rubidium. Rubidium ditemukan pada tahun 1861 oleh ilmuwan Jerman bernama Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff. Mereka menemukan rubidium saat mereka sedang mempelajari spektrum cahaya dari mineral lepidolit. Setelah penemuan ini, rubidium menjadi subjek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan. Pada awalnya, rubidium ditemukan dalam bentuk senyawa mineral, tetapi kemudian berhasil diisolasi dalam bentuk logam oleh ilmuwan Amerika Serikat bernama George de Hevesy pada tahun 1928. Rubidium itu apa sih? Rubidium adalah suatu unsur kimia dengan simbol Rb dan nomor atom 37. Ini adalah logam alkali lunak yang berada dalam kelompok 1 tabel periodik yang memiliki nomor massa 85,47 serta memiliki warna yang sama seperti logam biasanya, yaitu putih perak. Rubidium adalah logam alkali yang sangat reaktif dan dapat menimbulkan bahaya jika ditangani dengan tidak benar atau disimpan secara tidak tepat. Rubidium bereaksi hebat dengan air dan dapat terbakar spontan di udara. Rubidium merupakan logam alkali yang sangat reaktif dan lunak, sehingga rubidium dapat dipotong menggunakan pisau. Rubidium memiliki titik lebur yang relatif rendah, yaitu 39,3 derajat Celcius, dan titik didih yang relatif tinggi, yaitu 688 derajat Celcius. Rubidium juga adalah konduktor listrik yang baik dan memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Rubidium memiliki isotop stabil tunggal yaitu Rb85 dan isotop radioaktif yaitu Rb87 yang digunakan dalam penanggalan radiometrik. Rincian karakteristik rubidium. Rubidium adalah logam yang sangat lembut, bulat, dan berwarna putih keperakan. Ia merupakan logam alkali stabil yang paling elektropositif kedua dan meleleh pada suhu 393 derajat Celcius. Seperti logam alkali lainnya, logam rubidium bereaksi hebat dengan air, seperti halnya kalium yang sedikit kurang reaktif dan cesium yang sedikit lebih reaktif. Reaksi ini biasanya cukup kuat untuk menyalakan gas hidrogen yang dihasilkannya. Rubidium juga telah dilaporkan menyala secara spontan di udara. Ia membentuk amalgam dengan raksa dan paduan dengan emas, besi, cesium, natrium, dan kalium, tetapi tidak dengan litium, walaupun rubidium dan litium berada dalam golongan yang sama. Rubidium memiliki energi ionisasi yang sangat rendah, hanya 406 kJ per mol. Rubidium dan kalium menunjukkan warna ungu yang sangat mirip dalam uji nyala api, dan untuk membedakan kedua unsur tersebut memerlukan analisis yang lebih canggih seperti spektroskopi. Rubidium merupakan unsur ke-23 yang paling melimpah di kerak bumi, dan ternyata terdapat 1 kali 10 pangkat min 6% di alam semesta, 3 kali 10 pangkat min 6% pada matahari, 4,6 kali 10 pangkat min 3% pada tubuh, 6 kali 10 pangkat min 3% di kerak bumi, dan 3,2 kali 10 pangkat min 4% pada meteorit. Meskipun rubidium lebih melimpah di kerak bumi daripada cesium, aplikasinya yang terbatas dan kurangnya mineral yang kaya akan rubidium membatasi produksi senyawa rubidium 2 hingga 4 ton per tahun. Ada beberapa metode yang tersedia untuk memisahkan kalium, rubidium, dan cesium.
Salah satunya yaitu metode kristalisasi fraksional rubidium dan tawa cesium dengan nama senyawa buka kurung CS, RB tutup kurung Al buka kurung SO4 tutup kurung 2.12H2O akan menghasilkan tawas rubidium murni setelah 30 langkah berikutnya. Dua metode lainnya yaitu proses klorostanat dan proses ferrosianida. Pengaplikasian rubidium. Meskipun tidak terlalu umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, rubidium memiliki beberapa penerapan yang menarik. Berikut adalah beberapa penerapan rubidium dalam kehidupan sehari-hari. Rubidium digunakan dalam pembuatan jam atom yang sangat akurat. Jam atom rubidium menggunakan sifat resonansi atom rubidium untuk menghasilkan sinyal waktu yang sangat presisi. Dalam jam atom rubidium dipanaskan hingga menjadi gas dan kemudian dikemas dalam sel yang mengandung laser. Laser ini digunakan untuk mendinginkan atom rubidium dan mempertahankan keadaan resonansi. Sinyal waktu yang dihasilkan oleh jam atom rubidium sangat akurat dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk navigasi satelit, penelitian ilmiah, dan pengujian waktu yang sangat presisi. Rubidium digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, terutama dalam fisika dan kimia. Atom rubidium dapat digunakan sebagai sistem model untuk mempelajari berbagai fenomena fisika, seperti superfluiditas, optika, kuantum, dan fenomena atomik lainnya. Rubidium juga digunakan dalam penelitian kimia untuk mempelajari reaksi kimia dan interaksi molekul. Rubidium digunakan dalam industri nuklir sebagai sumber neutron. Neutron yang dihasilkan dari reaksi nuklir dengan rubidium dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengujian material, pengukuran kepadatan material, dan pengobatan kanker dengan terapi neutron. Rubidium digunakan dalam spektroskopi, yaitu teknik untuk menganalisis komposisi kimia suatu zat berdasarkan pola penyerapan atau emisi cahaya. Atom rubidium dapat digunakan sebagai sumber cahaya dalam spektroskopi atomik. Atom-atom rubidium akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang dapat digunakan untuk menganalisis komposisi kimia suatu zat. Rubidium telah digunakan dalam penelitian medis untuk mempelajari berbagai aspek biologi dan fisiologi. Misalnya, rubidium dapat digunakan sebagai penanda dalam penelitian tentang aliran darah otak. Dalam penelitian ini, rubidium yang dilepaskan ke dalam aliran darah akan mengikuti aliran darah dan dapat digunakan untuk mempelajari aliran darah otak. Selain itu, rubidium juga digunakan dalam penelitian tentang transportasi ion dalam sel dan pengaruhnya terhadap fungsi seluler. Kesimpulan, rubidium merupakan unsur logam alkali, memiliki nomor atom 37 dan dikenal karena sifat reaktifnya. Aplikasi utamanya melibatkan jam atom dan pemetaan otak menggunakan rubidium. Meskipun jarang ditemui, peran berguna rubidium mencakup berbagai bidang, menambah nilai dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Mungkin cukup sedikit penjelasan unsur kimia dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.